Mengapa pria dan wanita yang saling mencintai justru sering merasa tidak dimengerti? Mengapa sebuah percakapan sederhana bisa berubah menjadi perdebatan yang melelahkan? Apakah cinta saja cukup jika cara berpikir, merasakan, dan berkomunikasi begitu berbeda? Bayangkan seorang wanita yang menceritakan hari buruknya, berharap didengarkan, namun justru dijawab oleh pasangannya dengan saran-saran logis yang membuatnya merasa tak dipahami. Atau seorang pria yang memilih diam saat stres, malah dianggap menjauh oleh pasangannya. Di era modern yang serba cepat ini, di mana tuntutan peran gender mulai kabur, namun ekspektasi emosional tetap tinggi, hubungan antara pria dan wanita menjadi lahan subur bagi kesalahpahaman. Apa sebenarnya yang terjadi di balik perbedaan ini? Dalam kehidupan sehari-hari, konflik antara pria dan wanita seringkali muncul bukan karena kurangnya cinta atau niat baik, melainkan karena kesalahpahaman mendasar tentang cara berpikir, merasakan, dan berkomunikasi yang berbeda. John Gray, dalam bukunya Men Are From Mars, Women Are From Venus, mengilustrasikan bahwa pria dan wanita seolah berasal dari planet yang berbeda, dengan bahasa emosional dan kebutuhan yang unik. Tanpa kesadaran akan perbedaan ini, kita cenderung mengharapkan pasangan kita berpikir dan bertindak seperti kita sendiri, yang seringkali berujung pada frustrasi dan konflik yang tidak perlu. Deborah Tannen, seorang ahli linguistik, mengemukakan teori difference model yang menjelaskan bahwa pria cenderung menggunakan gaya komunikasi report yang fokus pada informasi dan solusi, sementara wanita lebih memilih gaya rapport yang menekankan pada koneksi emosional dan empati. Misalnya, ketika seorang wanita menceritakan masalahnya, ia mungkin mencari dukungan emosional, bukan solusi langsung. Namun, pria seringkali merespons dengan menawarkan solusi yang dapat membuat wanita merasa tidak didengarkan atau dipahami. Dr. Ellie Anderson memperkenalkan konsep hermeneutic labor, yaitu upaya kognitif dan emosional yang dilakukan wanita untuk menafsirkan komunikasi pria yang seringkali tidak jelas atau tidak ekspresif. Dalam hubungan heteroseksual, wanita seringkali merasa bertanggung jawab untuk memahami perasaan pasangannya, sementara pria mungkin tidak terbiasa atau enggan mengungkapkan emosinya secara terbuka. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan, di mana wanita memikul beban emosional lebih besar. Perbedaan dalam ekspresi emosi dan komunikasi tidak sepenuhnya bersifat biologis, melainkan hasil dari sosialisasi sejak dini. Penelitian menunjukkan bahwa orang tua cenderung menggunakan bahasa emosional lebih banyak dengan anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Akibatnya, wanita tumbuh dengan kemampuan emosional yang lebih tinggi, sementara pria mungkin kurang terlatih dalam mengenali dan mengekspresikan emosi mereka. Beberapa teori dalam psikologi dan sosiologi mendukung pemahaman tentang perbedaan gender dalam komunikasi. Teori skema gender. Teori ini menyatakan bahwa individu menginternalisasi norma-norma gender sejak dini yang memengaruhi cara mereka memproses informasi dan berperilaku sesuai dengan peran gender yang diharapkan. Social role theory. Menurut teori ini, perbedaan perilaku antara pria dan wanita lebih disebabkan oleh peran sosial yang diberikan oleh masyarakat daripada perbedaan biologis. Peran ini membentuk harapan dan perilaku yang berbeda dalam komunikasi dan interaksi sosial. Communication Accommodation Theory. Teori ini menjelaskan bagaimana individu menyesuaikan gaya komunikasi mereka untuk menyelaraskan atau membedakan diri dari lawan bicara, yang seringkali dipengaruhi oleh faktor gender dan konteks sosial. Untuk mengurangi konflik dan meningkatkan kualitas hubungan, penting bagi pasangan untuk menyadari dan menghormati perbedaan ini. Pria dapat belajar untuk lebih terbuka dalam mengekspresikan emosi dan mendengarkan tanpa langsung menawarkan solusi. Sebaliknya, wanita dapat memahami bahwa kebutuhan pria untuk menyendiri bukan berarti penolakan, melainkan cara mereka mengatasi stres. Dengan komunikasi yang jujur dan empatik,
pasangan dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan saling mendukung. Sebagaimana diungkapkan oleh John Gray, mengingat bahwa pria berasal dari Mars dan wanita berasal dari Venus, membantu kita menyadari bahwa perbedaan bukanlah hambatan, melainkan kekayaan yang dapat memperkaya hubungan jika dikelola dengan bijak. Pada akhirnya, menyadari bahwa pria dan wanita diciptakan dengan perbedaan bukanlah bentuk pemisahan, melainkan pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Alih-alih mengharapkan pasangan berpikir dan merasa seperti kita, sudah saatnya kita belajar mendengarkan dengan empati, memberi ruang bagi perbedaan, dan membangun komunikasi yang tulus. Kunci keharmonisan bukanlah menyeragamkan, melainkan menyelaraskan. Dengan membuka diri terhadap cara pandang dan cara bereaksi pasangan, kita bukan hanya menghindari konflik, tetapi juga menumbuhkan cinta yang lebih dewasa dan berakar kuat. Karena di balik setiap perbedaan, ada potensi untuk saling melengkapi,